Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak memakai pakaian mahal, tetapi langsung terlihat berkelas di beberapa detik pertama? Jika pernah, itulah fakta kalau ada kebiasaan yang jika diterapkan bisa bikin pria menjadi berkelas. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa kebiasaan yang membuat pria terlihat lebih berkelas. Mari simak video ini sampai selesai. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada pria yang langsung terlihat berkelas begitu memasuki sebuah ruangan, padahal penampilannya sederhana dan tidak berusaha menarik perhatian? Menurut psikologi, kesan pertama seseorang tidak hanya ditentukan oleh wajah, pakaian, atau harta yang dimiliki. Justru, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain memandang karakter dan kualitas dirinya. Banyak pria mengira bahwa terlihat berkelas berarti harus memakai pakaian bermerek, memiliki mobil mewah, atau menunjukkan kesuksesan kepada banyak orang. Padahal, pria yang benar-benar berkelas tidak sibuk membangun citra, tapi mereka fokus membangun karakter. Cara mereka berbicara, mengendalikan emosi, hingga memperlakukan orang lain, adalah hal-hal sederhana yang tanpa disadari membuat mereka lebih dihargai dan disegani dimanapun berada. Kabar baiknya, kebiasaan-kebiasaan tersebut bukanlah bakat bawaan, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja. Langsung saja, berikut ini kebiasaan sederhana yang terbukti membuat seorang pria terlihat lebih berkelas menurut sudut pandang psikologi. Yang pertama, bicara seperlunya, banyak mendengarkan. Tahukah kamu, orang yang paling dihormati dalam sebuah percakapan seringkali bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling mampu mendengarkan. Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan salah satu ciri kecerdasan emosional yang tinggi. Daniel Goleman menjelaskan bahwa orang yang mampu memahami lawan bicaranya sebelum ingin dipahami akan lebih mudah mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. Bayangkan dua orang berada dalam sebuah diskusi. Yang pertama terus memotong pembicaraan karena ingin terlihat pintar. Yang kedua lebih banyak mendengar, lalu memberikan tanggapan yang singkat namun tepat sasaran. Siapa yang biasanya lebih disegani? Hampir selalu orang kedua. Sikap tenang memberi kesan bahwa ia percaya diri dan tidak haus pengakuan. Pria yang berkelas tidak merasa harus memenangkan setiap percakapan. Ia memilih memahami, menghargai pendapat orang lain, lalu berbicara ketika kata-katanya benar-benar memberi nilai. Sikap sederhana ini membuat kehadirannya terasa nyaman dan dihormati. Ingat, kedewasaan bukan diukur dari banyaknya kata yang keluar, tetapi dari kebijaksanaan dalam memilih kapan harus berbicara. Yang kedua, menepati janji, sekecil apapun itu. Banyak orang ingin dipercaya, tetapi sedikit yang sadar bahwa kepercayaan dibangun dari janji-janji kecil yang selalu ditepati. Psikologi sosial menjelaskan bahwa konsistensi merupakan fondasi utama kepercayaan. Ketika seseorang berulang kali menunjukkan bahwa ucapan dan tindakannya selaras, orang lain akan melihatnya sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Misalnya, seorang teman berkata akan datang pukul 8 malam. Dan ia benar-benar datang tepat waktu tanpa perlu diingatkan. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kebiasaan seperti ini perlahan membentuk reputasi yang kuat. Sebaliknya, orang yang sering mengingkari janji, sekecil apapun alasannya, akan kehilangan kepercayaan tanpa disadari. Pria berkelas memahami bahwa integritas jauh lebih berharga daripada sekadar pencitraan. Ia tidak mudah memberikan janji jika belum yakin bisa memenuhinya. Baginya, setiap kata adalah bentuk tanggung jawab. Ingat, karakter dibangun bukan dari janji besar, melainkan dari janji kecil yang terus ditepati. Yang ketiga, mampu kendalikan emosi saat hadapi tekanan. Orang yang mampu berpikir sebelum bereaksi cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan lebih dihormati oleh lingkungannya. Menurut teori regulasi emosi dalam psikologi, kemampuan mengendalikan respons terhadap situasi sulit merupakan tanda kematangan emosional. Bayangkan seorang pria mendapat kritik keras di tempat kerja. Orang pertama langsung marah dan membalas dengan emosi. Orang kedua memilih diam sejenak, mengatur napas, lalu menjawab dengan tenang.
Siapa yang tampak lebih berwibawa? Ketenangan seringkali lebih kuat daripada ledakan emosi. Mengendalikan emosi bukan berarti memendam perasaan. Sebaliknya, itu adalah kemampuan memilih respons yang paling bijaksana. Pria berkelas tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh cara ia menyikapi situasi tersebut. Ingat, orang kuat bukan yang selalu menang dalam perdebatan, tetapi yang mampu menang atas emosinya sendiri. Yang keempat, terus belajar dan tidak merasa paling tahu. Semakin berilmu seseorang, biasanya semakin rendah hatinya. Sebaliknya, orang yang merasa sudah tahu segalanya justru berhenti berkembang. Psikolog Carol Dweck melalui konsep growth mindset menjelaskan bahwa orang yang percaya dirinya masih bisa berkembang akan lebih mudah mencapai kesuksesan jangka panjang. Mereka tidak takut belajar, menerima masukan, bahkan mengakui kesalahan. Misalnya, ada seorang pria yang sudah sukses dalam pekerjaannya, tetapi ia tetap membaca buku, mengikuti pelatihan, dan mau belajar dari siapapun, termasuk orang yang lebih muda darinya. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa ia menghargai proses, bukan sekadar gelar atau pengalaman. Pria berkelas tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya paling hebat. Ia lebih fokus menjadi pribadi yang sedikit lebih baik setiap hari. Karena baginya, belajar bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Ingat, pria yang terus belajar akan selalu bertumbuh, sementara yang merasa sudah sempurna hanya akan berjalan di tempat. Yang kelima, menghargai semua orang tanpa lihat status. Dalam psikologi sosial, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dihargai dan diakui keberadaannya. Pria yang berkelas memahami hal ini. Ia tidak hanya bersikap sopan kepada atasan, klien, atau orang berpengaruh, tetapi juga kepada petugas kebersihan, pelayan restoran, satpam, maupun siapapun yang ditemuinya. Sikap hormat seperti ini mencerminkan empati dan kematangan emosional. Bayangkan dua orang memasuki sebuah restoran. Yang pertama bersikap ramah kepada teman-temannya, tetapi berbicara kasar kepada pelayan. Yang kedua mengucapkan terima kasih, tersenyum, dan memperlakukan semua orang dengan sopan. Tanpa perlu mengenal mereka lebih jauh, kebanyakan orang akan lebih menghormati sosok yang kedua. Menghargai orang lain tidak pernah mengurangi wibawa, justru memperkuatnya. Teori reciprocity dalam psikologi menjelaskan bahwa kebaikan cenderung dibalas dengan kebaikan. Ketika seseorang konsisten menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, ia membangun lingkungan yang penuh kepercayaan dan hubungan yang sehat. Itulah sebabnya pria berkelas lebih dikenal karena sikapnya daripada sekadar pencapaiannya. Ingat, kelas seseorang tidak terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang penting, tetapi dari bagaimana ia menghargai setiap orang tanpa membedakan siapa mereka. Perlu diingat, menjadi pria berkelas bukan tentang seberapa mahal penampilanmu, tetapi tentang kebiasaan yang membentuk karaktermu setiap hari. Dengan belajar mendengarkan, menepati janji, mengendalikan emosi, terus belajar, dan menghargai setiap orang, kamu sedang membangun wibawa yang akan dihormati dimanapun berada. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.